Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, seperti ini ada yang kurang ya, ada yang mungkin belum begitu semangat di pagi hari ini. Boleh kita cek sekali lagi? Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sukses, luar biasa. Bukan dulu dong untuk kita semuanya. Ya. Baik teman-teman semuanya, ya perkenalkan nama saya Ari Hidayat. Saya dari Departemen Learning and Development, teman-teman. Pertama mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah hadir dan berkumpul pada ruangan pagi hari ini. Ya teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan sharing terkait dengan apa ini? Optimisme. Ya, namun sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin lebih membakar semangatnya. Boleh berdiri semua? Oke. Ya, sekarang kita akan lebih membakar semangatnya lagi teman-teman. Ya, nanti kita akan bermain simple saja. Ada sebuah games yaitu terkait dengan tepuk tangan. Apa? Tepuk tangan. Ya, nanti tepuk tangan itu ada tepuk tangan 1, 2, dan juga 3, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika saya bilang 1, teman-teman tepuk tangan seperti halnya kita sedang melihat badminton atau mungkin juga sepak bola. Ada yang pernah mendengar? Nah, seperti ini. Ya, ketika saya bilang 1, teman-teman tepuk tangan dengan seperti itu. Bisa? Bisa. Siap? Konsentrasi dengarkan apa yang saya katakan. 3, 2, 1. Oke ya, di sini masih belum kompak lagi ya, masih ada yang salah. Kita sekali lagi teman-teman. 3, 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, boleh silakan semuanya duduk kembali ya. Ya baik, terima kasih atas semangatnya ya. Kita sudah dibakar lagi semangatnya ya. Setelah ini baru kita akan masuklah ke dalam sebuah pembahasan teman-teman. Itu apa judulnya? Optimisme. Mungkin sebagian besar kalian udah gak asing ya dengan kata optimis ini. Betul teman-teman? Ya. Oke, saya coba bertanya dulu nih. Mbak namanya siapa? Oke, Mbak Esther. Ya, coba, saya kan Mbak Esther, kira-kira apa yang Mbak Esther ketahui terkait dengan kata optimis ini? Percaya diri. Percaya diri. Bisa nggak teman-teman? Bisa, oke ya. Jadi ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga apa? Membuat kita sebagai optimis di sana. Coba yang cowok, gimana ya? Mas namanya siapa? Putra. Oke, tadi Esther udah menjawab optimis ini adalah percaya diri. Kalau menurut Mas Putra apa nih? Semangat. Bisa teman-teman? Bisa juga. Artinya apa? Definisi optimis yang sebenarnya itu kita lihat dalam slide ini. Kita lihat. Ya, di sini ada definisi optimisme yang sebenarnya. Optimisme sering dianggap sebagai berpikir positif, seperti melihat bahwa dalam segala hal ada sesuatu yang baik apapun situasinya. Teman-teman, saya coba tanya, pernah nggak teman-teman mungkin mengalami hal yang dirasa kurang senang dalam diri kalian? Nah, di sini ada yang pernah mungkin melamar kerja ditolak? Sering? Oke ya. Ada yang pernah gagal berkali-kali? Ada, sering banget teman-teman ya, seperti itu ya. Tetapi dalam hal kegagalan tadi pasti ada nggak teman-teman sisi positifnya? Ada. Sehingga apa? Mungkin kita dapat belajar dari kesalahan, berintrospeksi diri, mengecek kita kurangnya apa sih, sehingga kita bisa meningkatkan yang kurang tadi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, teman-teman. Setuju nggak dengan seperti itu, ya? Namun dalam sebuah bias optimisme, teman-teman, ternyata optimis itu juga dapat menyebabkan konsekuensi bencana. Loh, kok bisa ya teman-teman kita semangat, optimis tapi malah menjadi bencana? Artinya apa? Menjadi hal negatif untuk diri kita. Contohnya, teman-teman, mungkin sebagian besar kita di sini beranggapan bahwa kita akan
sehat selalu sampai kapanpun. Sehingga apa? Dalam hal makanan, semua makanan itu kita hajar. Contoh, ini ada yang suka pedas? Ada. Coba angkat tangan, boleh yang suka pedas? Wah, banyak banget ya teman-teman. Ada yang suka manis? Ada juga. Banyak teman-teman? Banyak juga ya teman-teman. Sehingga apa? Dalam hal makanan, kita mau pedas, mau manis, mau asin, pahit, semua teman-teman masuk gak? Masuk. Yang penting apa? Sekarang enak dulu, nikmat dulu. Tanpa kita mungkin memikirkan jangka panjangnya teman-teman, betul nggak? Mungkin kita nanti sakit perut, atau mungkin yang paling parah kena kanker, gula, ya, diabetes, teman-teman bisa nggak gitu? Bisa. Artinya apa? Kita boleh optimisme, namun juga jangan sampai menyepelekan hal-hal yang nanti bersifat negatif, teman-teman. Ya, sehingga apa? Inilah yang dimaksud ada konsekuensi bencana di sini. Dapat dipahami? Ya, namun teman-teman, meskipun ada sebuah bencana di sana ketika kita terlalu over dalam optimisme, namun juga optimisme ini teman-teman dapat menginspirasi, memotivasi, dan juga melindungi kita. Artinya apa? Optimis itu baik, namun jangan terlalu harus juga diimbangi dengan kata realistis di sana. Sepakat? Oke, teman-teman. Kita lihat di sini, ya, ada pertanyaan terkait apa tujuan kami, atau mungkin teman-teman apa cita-cita kami. Saya tanya di sini, coba yang waktu kecilnya punya cita-cita jadi TNI, angkat tangan. Oke, TNI. Coba, masih siapa namanya? Irwan. Coba Mas Irwan, kira-kira waktu kecil kamu pernah apa cita-citanya? Jadi musisi. Ya, betul tahu dong Mas Irwan. Ya. Coba, misalnya Mas siapa namanya? Mas Fikri. Oke, coba Mas Fikri. Waktu kecil jadi apa? Ingin cita-citanya? Pelukis. Jadi pelukis. Wah, teman-teman anak senja sekali ya. Senja, kopi, pelukis, perfect banget. Boleh tepuk tangan dong untuk Mas Fikri, teman-teman. Ya. Oke, kita boleh punya impian, punya optimisme yang tinggi. Namun teman-teman, lihat di sini, kita untuk mencapai tujuan tidak hanya dengan pemikiran dan pengesahan saja. Kita pengen A, pengen B, pengen C dengan hanya pikiran saja bisa nggak? Tidak bisa. Namun harus diimbangi dengan kerja keras, dengan keyakinan diri serta rasa optimisme di sana, teman-teman. Ya, kemudian jadi teman-teman lihat ada sebuah analogi gelas. Kita ibaratkan gelas ini adalah sebuah pikiran kita, ya, diri kita. Air ini adalah yang mengisi pikiran kita. Coba di sini teman-teman, atau mungkin kalian pernah gak ada teman kalian yang pendiam di kelas? Ada gak teman-teman? Atau mungkin ada yang malah dia terlalu over semangatnya teman-teman, sehingga di kelas dia aktif banget. Pertanyaan jawab, bahkan apa? Asal ceplok aja. Ya, asal bunyi aja teman-teman. Ada nggak yang kayak gitu? Ada teman-teman. Artinya apa? Itu teman-teman melihat air ini teman-teman itu bisa membuat kalian optimisme atau bahkan pesimisme. Ketika terlalu banyak optimismenya, itu teman-teman bisa negatif nggak hasilnya? Bisa. Contoh tadi, dia terlalu semangat, terlalu pede, terlalu optimis, sehingga apa? Dia mengabaikan hal-hal yang mungkin bisa membuatnya negatif. Ya, contoh ada pertanyaan dia asal jawab aja, asal bunyi, ya, sehingga apa? Dia terkesannya ngeledek. Betul nggak teman-teman? Seperti itu. Sehingga apa? Itu pun salah. Tapi ketika terlalu banyak yang pesimisnya teman-teman, kalian mau ngacungkan tangan di kelas atau presentasi misalnya, jadi berani nggak? Nggak berani, malu pak. Padahal kita tahu jawabannya. Betul ya teman-teman? Ngerti itu pertanyaannya apa? Tapi kita mau ngacung, buat takut salah lagi, teman-teman. Takut diketawain misalnya, ya, takut malah justru jadi apa ya? Jadi tontonan di kelas, teman-teman. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada, teman-teman ya. Jadi yang baiknya itu teman-teman apa? Harus balance, harus seimbang sisi optimis dan juga pesimisme ini, teman-teman. Sehingga apa? Ketika optimis kita menjawab, tapi juga dengan pemikiran yang logis di sana, nggak asal bunyi aja. Kenapa kita nggak pesimis? Supaya teman-teman ketika tahu mampu dan berani menjawab itu, tidak
takut salah, tidak, diam aja, takut diketahui dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi dapat dipahami? Dapat ya? Ini terkait dengan analogi gelas itu sendiri teman-teman ya. Oke, kemudian juga teman-teman sini kita lihat ada sebuah pertanyaan, mengapa optimisme itu penting? Ya, kira-kira contoh, teman-teman ketika pendiam bisa gak jadi kasir yang baik, yang cerewet, yang lancar penawarannya? Bisa gak? Nggak bisa teman-teman. Contoh, kalian mau jadi kasir, Pak saya pendiam Pak, saya pemalu. Ya, ini Pak udah dari kakek saya, Pak orang tua saya semuanya pemalu semua. Sehingga apa? Mau jadi kasir yang di depan orang banyak itu dia akan pemalu teman-teman ya. Sehingga apa teman-teman? Ini optimis penting sekali. Agar apa? Teman-teman bisa melihat potensi diri, melihat kemampuan yang mungkin awalnya itu masih tertutup atau mungkin masih belum tergali di sana agar berani mencoba hal-hal baru. Angkat tangan di sini yang sebelumnya pernah jadi kasir kerja. Di mana Mas? Di koperasi. Ada lagi? Pernah jadi kasir siapa? Gak ada? Oke ya, Mas Putra aja ya, dia pernah jadi kasir. Oke, mungkin Mas Putra saat nanti dia kerja di Alfamart, setidaknya dia ada apa ya, sebuah pengalaman yang bisa membuat dia lebih cepat dalam adaptasi. Tapi teman-teman yang mungkin belum ada pengalaman di kasiran, kalau gak ada kata optimis dalam dirinya sendiri teman-teman, kira-kira langsung ini nggak jadi kasir yang bagus? Enggak, mungkin mau nawar aja mungkin malu-malu gitu kan, gemeteran ya. Aduh takut salah gua nih, takut dikompel apalagi betul ya teman-teman. Sehingga apa? Perlu banget ini optimisme teman-teman. Lalu juga gini, jangan sampai menjadi penghalang tadi. Jangan sampai kalian udah berani melakukan hal baru di sana ya. Kemudian Pak, apakah optimis bisa dikembangkan? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dilatih. Dengan cara apa lagi? Belajar dan mau mencoba hal-hal yang baru teman-teman ya. Kemudian di sini ini sekarang saya akan memberikan langkah-langkah mencapai optimisme dalam diri masing-masing. Yang pertama, teman-teman lihat di sini, menerima hal-hal yang bersifat negatif. Kalian tadi saya bilang ya, pernah ketika ditolak dalam hal kerja? Pernah gagal dalam interview? Pernah gagal dalam hal psikotes? Kecewa gak? Ya teman-teman ya. Namun jangan sampai hal negatif ini teman-teman tidak bisa kalian terima. Artinya apa? Udah kecewa, udah sedih, gak mau bangkit. Salah gak? Salah. Sehingga apa? Kita jangan teman-teman ya, jangan menerima hal yang bagusnya aja, tapi yang negatif pun kita tidak terima untuk jadi introspeksi di diri. Kemudian teman-teman ya, memikirkan kembali kebahagiaan. Setelah negatif, menerima kekecewaan yang tinggi, kalian apa harus berusaha bangkit untuk melawan itu semuanya. Ya, kemudian di sini kita lihat ada juga teman-teman menjadi radiator. Ini nanti berhubungan dengan dalam hal dunia kerja, teman-teman. Ingat loh, kalian teman-teman itu semuanya bisa mempengaruhi orang lain. Contoh, kita tahu ya, dalam tim kalian ada si A sama si B itu dia sedang marahan. Kira-kira teman-teman ngaruh gak ke dalam kalian dan saat bekerja? Ngaruh gak teman-teman? Ngaruh. Kira-kira teman-teman nyaman gak kerjanya? Nggak nyaman. Itu pun kalian sama. Misalnya Esther, dia malam harinya sedang bertengkar dengan doinya misalnya. Wah, dia dari malam sampai tengah malam lagi dia bertengkar teman-teman di sana. Wah, chatnya pokoknya panjang banget. Sampai pagi dia masuk kerja, Esther semangat ya kira-kira? Nggak semangat. Datang guru, Putra nyolek. Esther, kenapa sih? Ada apa sih? Kira-kira Putra terpengaruh gak teman-teman? Terpengaruh. Kenapa? Karena awalnya Esther yang terkenal ceria, nawarnya bagus, ternyata hari itu jadi pendiam. Maka apa? Di sini ada kata-kata kerja harus profesional. Meskipun saya akui perempuan lebih sulit profesional dibanding laki-laki. Betul kan teman-teman? Kenapa? Perempuan lebih mengutamakan perasaan dibanding laki-laki. Ada masalah, pergi ngopi, nongkrong, ketawa-ketawa, masalah dia. Perempuan ada masalah, datang ke temannya, curhat, bukannya ketawa malah nangis. Ada nggak ya seperti itu teman-teman? Ya, itu hal yang lumrah. Ya, namun dalam hal dunia kerja tetap kita harus profesional, itu penting teman-teman. Dan terakhir adalah melihat peluang apapun
hajar, selagi halal ada peluang terbuka, hajar. Di Alfamart tokonya banyak banget. Peluang Anda naik karir pun sangat luas. Naik jabatan pun tentunya akan diimbangi dengan lapangan yang luas juga. Teman-teman, sehingga apa? Kita dalam melihat peluang untuk apa? Untuk mencapai kata optimisme ini. Baik teman-teman ya, untuk mengakhiri atau juga menutup presentasi saya kali ini teman-teman, ada sebuah quotes dari Mr. Larry Elder, ya, dan dimana dia pernah berkata, optimism is not just mindset, ya, it is behavior. Artinya apa? Kita tidak hanya bisa mengandalkan dari pikiran kita saja, namun juga perlu tindakan dan perilaku dari dalam diri kita untuk mewujudkan hal itu semuanya. Saya Ari Hidayat. Saya akhiri waktu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.